Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya mau bahas soal ini ya, pro kontra polemik legalisasi ganja medis. Sebagaimana kita tahu, sebenarnya isu ganja medis ini sudah ada sejak beberapa tahun lalu ketika Fidelis ya, seorang suami yang merawat istrinya yang terkena sakit tertentu yang diobati dengan ganja waktu itu di Kalimantan Barat kalau nggak salah. Tapi dia sendiri akhirnya dipidana ya, karena memang di negara kita belum ada legalisasi ganja atau kanabis ini untuk medis. Dan kita di Indonesia dari BNN sendiri memang sudah menyatakan tidak akan melegalkan ganja, karena ganja di Indonesia ini termasuk ganja tropis, ini kan ganja terbaik katanya, kualitas terbaik di dunia gitu. Takutnya kalau disalahgunakan. Tapi kalau menurut pendapat saya, karena memang kandungan medisnya itu ada, saya analogikan dengan morfin ya. Morfin. Jadi morfin ini asalnya dari candu atau opium yang jika disalahgunakan juga berbahaya gitu. Nah, kan ganja tadi juga kalau disalahgunakan, dirokok gitu misalnya, digunakan untuk merokok, itu kan dampaknya jelas tidak baik gitu. Nah, morfin juga asalnya itu sebenarnya zat turunan dari opium ya. Nah, sebenarnya untuk obat ganja ini juga produk turunannya, bukan ganjanya langsung. Kalau nggak salah apa gitu, CFD atau apa itu nama ininya, zat turunannya itu. Nah, jika dianalogikan dengan opium dan morfin, opium sendiri banyak ditanam di Afghanistan ya, di negara yang dikuasai Taliban itu memang produsen opium terbesar. Nah, dan dia juga memasok dari Afghanistan, memasok bahan baku untuk morfin, dan WHO sendiri melegalkan morfin digunakan sebagai bagian dari pengobatan medis di seluruh dunia. Meskipun memang ada juga yang kecanduan morfin sampai meninggal. Yang terkenal ya penemu minuman Coca-Cola itu, yang dia pernah ikut perang terus kemudian terluka, dan untuk mengurangi rasa sakit dia menggunakan morfin tapi terus menerus, dan kemudian dia meninggal gara-gara morfin itu juga ada. Cuman secara umum kan morfin sampai sekarang dipakai untuk medis, untuk pengobatan gitu. Nah, untuk apa mengurangi rasa sakit saat operasi dan lain-lain. Nah, sekarang ternyata ganja ini zat turunan ganja ya. Kita sepakati dengan istilah zat turunan ganja ini ternyata banyak sekali apa manfaatnya gitu ya. Untuk digunakan sebagai obat penyakit tertentu, kemudian terus antidepresi, kemudian obat insomnia dan lain-lain, dengan tentu saja dengan takaran yang dianjurkan oleh dokter. Nah, problemnya sekarang adalah kita tidak bisa legalisasi ganja karena belum ada penelitian di Indonesia. Nah, sedangkan kalau jurnal-jurnal dari luar negeri memang banyak, cuman yang di Indonesia itu belum ada. Nah, mungkin para ahli mungkin bisa minta izin nanti untuk mulai meneliti ya, kan ini harus didahului dengan penelitian gitu. Melegalkan ganja secara sembarangan seperti di negara tetangga kita di Thailand misalnya, saya juga tidak setuju, karena itu kan bahkan kemarin ada yang masuk rumah sakit kan, beberapa hari setelah dilegalkan mereka makan ganja itu dipakai untuk lalapan gitu, ada videonya itu, nanti mungkin saya sertakan. Ya, itu 4 sehat 5 sekarat itu. Jadi setelah makan itu banyak masuk rumah sakit kan. Dan mereka memang, Thailand tidak mengkhususkan untuk medis, memang dilegalkan begitu saja, terserah
bahkan bibitnya dibagi-bagi gitu. Jadi dia itu ada yang dirokok, ada yang dijadikan bumbu masak, ada yang dijadikan lalapan, yang ngawur lah. Cuman dia memang membidik dari sisi pendapatan pajaknya seperti itu dan wisata di sana gitu. Nah kita sendiri kan sepakat ya, kayak saya sendiri posisinya di dekat Taman Nasional Tanjung Puting, salah satu destinasi wisata terkenal di dunia ya, karena ada orangutan di situ. Dan kita sepakat wisata kita di sini bukan wisata mabuk, bukan wisata ngefly, tapi wisata ekowisata, wisata alam gitu. Nah, dan mungkin di Thailand kan sudah bergeser itu. Mulai dari di sana sudah bukan rahasia umum kan, prostitusi di Thailand itu. Selain wisata alam ada wisata prostitusi dan sekarang ditambah lagi wisata ganja itu. Nah, mungkin kalau ditanya setuju atau tidak setuju, saya sih mendukung untuk legalisasi ganja untuk medis, produk turunan ganja maksudnya, seperti opium yang kemudian digunakan untuk morfin gitu. Karena opium sendiri pernah terjadi penyalahgunaan besar-besaran di zaman Belanda ya. Bahkan ada tempat-tempat khusus untuk menjual opium di Jawa, Bali, Sumatera. Bahkan di Sumatera itu memicu perang Padri waktu itu karena orang-orang banyak ngefly karena kecanduan candu atau opium ini, kelelet. Kalau orang Jawa bilang nyeret kalau zaman dulu bahasanya. Nah itu bisa kita lihat dari potret-potret di masa lalu kan, orang sampai kurus kering seperti itu dan ya hartanya habis lah gara-gara kecanduan yang namanya candu zaman dulu, kelelet, candu atau opium atau candu ini. Nah, semoga kita nanti bisa lebih bijak lah, kita pertimbangkan betul-betul, dan khusus untuk medis ya, itu produk turunan, bukan dijual secara raw material atau barang mentahnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.